Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bupati Subang atas undangannya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman media yang sudah hadir dalam kegiatan kopi sore. Kepada teman-teman yang hadir, kemudian Pak Sekda, Pak Adis, terus alhamdulillah mungkin ini pertemuan pertama saya sendiri mungkin dengan Pak PJ. Perkenalkan Pak PJ, nama saya Warlan dari mediajabar.com. Dan selain itu saya juga dipercaya oleh teman-teman menjadi Ketua Aliansi Wartawan Subang atau AWAS kalau disingkatnya. Mungkin saya dari sini tadi kan sepatah dua kata-kata sudah disampaikan oleh senior kita Haji Dadang. Mungkin dari saya mungkin ingin bertanya langsung kepada Pak Bupati. Selama 43 hari atau berapa hari ya? 30 sama 11 bulan ya. Sebulan lebih berarti. Jadi gimana perasaan Pak Bupati selama sebulan ini, sebulan lebih di Kabupaten Subang? Gimana ini auranya atau Terima kasih jangan aura kasih. Kalau duka pasti belum ada di sini. Pasti suka. Jadi gimana pola kerja ASN di Kabupaten Subang jika dibandingkan dengan yang di Aceh atau di pusat? Apakah ada perbedaan? Soalnya saya dengar kemarin sempat banyak yang dimarahi katanya sama Bupati karena nggak ikut briefing gitu. Karena itu menjadi trending topik lah obrolan teman-teman media di Kabupaten Subang. Oh, baru kali ini ada yang marah-marah. Karena sebelumnya kita slow-slow aja kayaknya gitu. Atau mungkin perasaan saya gitu. Mungkin yang kedua ini yang menjadi perhatian teman-teman juga di Kabupaten Subang. Apakah saat ini saat Pak Bupati di Subang akan menggunakan kembali Pak ruangan kerja Bupati? Soalnya selama kemarin 5 tahun kepemimpinan Pak Jimat itu kan nganggur ya. Menjadi ruangan kosong gitu. Karena rapat-rapat selalu di mana gitu. Karena kan itu sayang juga. Mungkin itu dari saya mungkin. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Biar ini turnya nyambung ya. Baik. Yang pertama terima kasih atas saya jawab dua-dua lah, tanggapi dua-dua. Pak Dadang tadi ada sambutannya, terima kasih saya bisa diterima di sini, termasuk juga dari Mas Warwan aja lah ya. Kalau saya bilang nanti Pak Warwan sama juga dengan Pak Dadang protes. Jadi ini saya yang pertama, saya terus terang aja, saya sangat senang saya di sini. Saya katakan senang saya berada di sini dan sudah menjadi ini kebiasaan saya. Saya harus menerima apapun, ya, lokasi dimanapun, ya, kemudian kondisi apapun itu ketika ditugaskan untuk bekerja. Jadi saya tidak pernah membandingkan. Ada yang lebih buruk dari sini saya pernah ditugaskan. Saya ditugaskan pertama sekali itu di Kecamatan Perwakilan Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu sebelum pecah menjadi 3. Sekarang ini Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan itu di Sumatera Utara. Tugas saya pertama itu dulu itu cuma 2. Yang pertama pagi naikkan bendera, siangnya turunkan bendera. Yang kedua tugas saya itu menjaga jangan sampai ternak itu masuk ke ruang kantor. Karena apa? Di Kecamatan Perwakilan itu belum ada itu tentu 1 bulan sekali ada tembusan surat. Itu ukuran Kecamatan Perwakilan yang ada di Sumatera Utara gitu, pada waktu itu Pak. Jadi kalau ditanya ini
Saya sudah sangat bersyukur ditempatkan di Subang, dan saya sampaikan pada kesempatan ini, masyarakat Subang harus berbangga dengan daerah Subang. Benar. Saya ketika berada di sini, saya bangga ketika ditempatkan itu sebagai luar biasa di Subang. Sejak awal saya sudah katakan, sejak awal pertama sekali sampai di sini, saya sampaikan kepada istri saya, kepada anak saya, daerah ini adalah daerah yang sangat luar biasa. Tidak semua daerah itu punya anugerah seperti Subang ini. Ini bukan karena di depan bapak-bapak. Saya sudah melewati itu beberapa daerah perbatasan, dan saya tahu itu bagaimana itu daerah itu, perbatasan saya. Ini semua luar biasa. Coba kita komplit, punya laut, punya dataran rendah untuk nanam padi, kemudian punya perbukitan untuk nanam sayur, bahkan kita punya pegunungan untuk perkebunan. Di Jawa Barat ini ada berapa daerah yang punya itu kondisi seperti Subang ini? Bogor cuma ada daerah pegunungan, lautnya kagak ada. Daerah dataran rendah aja sedikit. Bandung nggak ada lautnya. Karawang lautnya yang besar, tapi ini pegunungan kagak ada. Indramayu juga seperti itu, apalagi Bekasi. Ya, kalau Sukabumi lebih banyak itu pantainya dengan pegunungannya, benar nggak? Daerah datarannya itu sedikit. Makanya sempat saya katakan seandainya ini Luk Sumawe ini seperti Subang, itu saya nggak akan pindah ke Subang. Saya pasti akan tetap di Luk Sumawe. Kalau ini Subang ini di Luk Sumawe, dan bukan tidak menutup kemungkinan saya nanti habis masa jabatan itu akan mencalonkan diri jadi wali kota. Luar biasa. Kalau ini Subang ini ada di Luk Sumawe, benar? Ini luar biasa. Ya. Jadi kalau ada masyarakat Subang yang tidak bangga itu dengan Subang, itu yang extraordinary gitu. Ini statement saya yang pertama, Pak. Ini terkait dengan bagaimana respon saya ketika berada di Subang. Dan saya bangga menjadi warga masyarakat Subang ini sekarang. Kemudian terkait dengan ruang kerja, nanti bisa itu disinggahi Pak. Selesai dari sini ini masuk ke ruangan saya, gitu. Lihat itu, ngecek itu ruangan. Jadi bisa dilihat itu, saya sudah sedikit lah kita perbaiki itu ruangan. Dan saya memegang prinsip begini Pak. Jadi tempat bekerja itu adalah kantor. Saya sudah terbiasa seperti itu. Jadi tempat bekerja itu adalah kantor. Makanya ini ketika saya masuk pertama sekali, yang saya benahi itu adalah ruang kerja saya yang di sini Pak. Berantakan ya Pak? Ya? Berantakan ya? Saya nggak bicara berantakan, artinya saya benahi. Gitu. Saya benahi itu supaya bisa saya gunakan untuk bekerja. Saya nggak terbiasa itu bekerja itu di rumah Pak. Itu mohon maaf, mungkin berbeda. Kan style setiap itu orang berbeda. Makanya saya sering katakan begini, rumah itu adalah tempat saya untuk bersilaturahmi. Kalau dengan orang, dan utamanya adalah tempat saya itu istirahat dengan keluarga. Gitu. Makanya saya tidak mau itu kalau saya waktu kerja, apakah itu ketika di Jakarta saya bekerja sebagai sekretaris, apakah saya sebagai pejabat wali kota, ya saya nggak mau itu rumah itu adalah tempat bekerja yang utama. Itu Pak. Terkecuali itu rumah baru saya gunakan, ada hal-hal mendesak yang tidak mungkin lagi itu waktu di kantor itu sudah habis. Nah itu baru saya ini hal-hal yang mendadak itu baru bisa kerjakan di rumah. Tapi di luar dari itu, semua itu saya fokuskan di kantor. Jadi kalau teman-teman itu mau menemui saya itu setiap hari, di luar dari itu kelapangan, pasti ada di ruang kantor saya, nggak ada di pendopo. Pendopo sekali lagi hanya untuk tempat saya beristirahat dan bersilaturahim dengan rekan-rekan. Jadi itu, nanti silakan ini singkat untuk bukti kan, udah ada ruangan udah berfungsi atau belum gitu loh, ya. Ini sambil kita benahi, saya juga ini suatu saat mungkin minta
dalam hubungan pribadi ya teman-teman, hubungan informal dengan teman-teman. Ya bisa juga kita kan ngopi sore itu nggak di kantor tapi di pendopo, cuma saya beresin dulu itu pendoponya. Ya? Berantakan ya? Jangan buka berantakan, saya beresin supaya representatif kita menerima orang. Sama juga seperti ini kan ruangan kantor kata saya ini, mohon maaf ini teman-teman, mohon maaf, mungkin nanti ini saya sudah sampaikan juga kepada Pak Sekda, pada para asisten, mungkin saya akan lebih banyak terima tamu. Makanya saya minta itu ruangan kerja itu dibuat senyaman mungkin, karena saya akan banyak menerima tamu. Ya, karena saya sebagai ini kan jabatan definitif saya masih di Kemendagri, Pak. Dan teman-teman saya itu banyak juga di Jakarta, otomatis kan dengan saya ada di sini pasti ini. Kemarin saja itu baru berapa hari saya di sini, Pak Bosrat sudah datang kemari, ya kan. Kemudian Sekjen Kemendagri sudah datang kemari. Makanya saya katakan saya betul-betul itu memfungsikan itu kantor, memfungsikan itu rumah itu sesuai dengan ceritanya. Jadi itu Pak Mas Warlan, ya. Jadi itu tanggapan saya. Yang lainnya ini yang galak-galak tadi itu sebenarnya enggak. Ini kan orang Sumatera kan ngomongnya kan agak keras gitu. Cuma begini ya. Ada prinsip birokrasi itu, pemerintahan itu yang paling dijaga. Ya. Dan itu saya itu dari beberapa menteri yang saya hadapi itu yang ditekankan pada saya. Itu seorang itu staf, seorang anak buah itu yang dituntut oleh pimpinan itu 1 loyal, 2 loyal, 3 loyal. Itu. Ya. Jadi 1 loyal, 2 loyal, 3 loyal. Baru kemudian itu bentuk yang lain lah. Ada disiplin, ada prestasi Pak, gitu Pak. Jadi itu yang saya ini yang ada di otak saya itu seperti itu. Jadi yang namanya itu anak buah, ketika itu dipanggil oleh pimpinan, ya itu memang harus ada. Saya sama seperti saya, mungkin kemarin itu pada saat pelantikan kepala desa. Kenapa itu sampai telat? Tidak loyal. Nah, itu bentuk loyal tidak loyal juga Pak. Saya itu jam 11.15 malam ditelepon oleh Sesprinya Menteri Dalam Negeri, diminta saya jam 8 pagi sudah harus ada di Widya Chandra Pak, untuk bertemu langsung dengan beliau, diskusi. Sebagai apa gimana Pak? Saya kalau bisa terbang itu malam itu, saya terbang malam itu begitu. Cuma kalau udah jam itu sekian, nggak mungkin juga itu saya lakukan. Makanya saya jam 4 pagi itu udah jalan Pak, dari ini Subang supaya nggak terlambat itu datang ke sana. Itu bentuk itu loyalitas itu Pak. Nah ini yang kita harus tanamkan itu pada semua birokrat kita. Makanya mungkin kalau kemarin itu waktu saya apel atau waktu apa briefing di sini, mungkin ada yang ngutip, ada yang share gitu ya. Saya sudah sampaikan. Sekarang Subang, saya bilang, birokrasi Subang sudah mulai harus dihilangkan itu yang namanya sel kotak bilik. Mohon maaf saya katakan. Kemarin juga itu pada saat apel itu PK, penandatangan PK kan saya sampaikan. Sudah cukup kita ini sekarang ini berbicara rejim A, rejim B, rejim C, rejim D. Saya pejabat diangkat oleh rejim A, saya pejabat diangkat oleh rejim B, rejim C atau rejim D. Itu cukup Pak. Kalau enggak mungkin ini Subang ini bisa dilakukan. Makanya saya katakan ini sekarang udah nggak ada rejim lagi. Yang ada rejim Subang Bersatu. Gitu. Untuk menjadikan Subang Jawara. Jawara yang betul. Bukan hanya sekedar tagline itu jaya, istimewa, sejahtera, tapi betul-betul Jawara. Gitu. Kalau bahasa Banten itu Jawara itu jagoan, Pak. Betul-betul itu harus jagoan itu Subang itu, Pak. Itu yang kita harapkan. Itu Pak. Makanya saya katakan saya nggak mau dengar itu lagi.
ini dulu itu ya itu dari ini. Malah saya paling nggak suka seperti itu. Makanya sekarang ini rejimnya itu harus kita hilangkan kalau kita ingin membangun Subang. Jadi nggak ada kalau masih rejim-rejim lah intip-intipan kan gitu Pak. Apa ini salahnya itu pejabat itu kan gitu si A. Gitu. Apa ini kurangnya ini pejabat ini gitu. Akhirnya apa saling ini kita saling menjatuhkan gitu Pak. Itu nggak bagus itu dalam birokrasi pemerintah. Makanya saya coba ini 1 tahun itu bagaimana kita mulai ini Pak, kurangi ini backman ini, mulai kita buang ini yang ada di belakang kepala kita. Ini kan yang paling susah menghilangkan yang ada di belakang kepala Pak. Ya di otak belakang. Gitu. Ini harus kita backman kita mulai harus kita hilangkan. Dia harus berpikir ke depan. Itu bagaimana itu membangun Subang itu menjadi lebih baik. Dan saya telah sampaikan bahwa apakah itu di dalam itu merit system untuk birokrasi, apakah itu di dalam kita mendapat anggaran, itu prestasi menjadi sangat penting Pak. Jadi saya katakan saya ini bukan tipikalnya itu untuk mencari-cari kesalahan orang. Saya dari awal saya katakan, bagi saya selama orang itu bisa bekerja dengan baik, berkinerja dengan baik, kenapa harus saya ganti? Kenapa harus saya pindahkan? Itu sudah prinsip yang saya pegang. Terkecuali tidak bekerja dengan baik atau mau minta sendiri Pak dari pindah gitu. Itu baru saya lakukan. Dan sistem yang saya lakukan itu juga itu based on hasil assessment, uji kompetensi Pak, tidak sembarangan saya lakukan itu. Dan itu sudah saya lakukan selama 1,5 tahun saya itu sebagai PJ Wali Kota pada waktu itu 3 kali saya lakukan itu pergantian itu pejabat, tapi berbasis dengan asesmen dan uji kompetensi dengan melibatkan perguruan tinggi, dengan melibatkan itu yang namanya itu praktisi, dengan melibatkan juga itu dari provinsi. Jadi itu Pak. Jadi kalau marah-marah kemarin bukan marah-marah yang bagaimana. Gitu. Jadi saya mengharapkan itu seperti itu. Masalah. Saya pikir itu. Silakan kalau memang ada yang lain. Ada. Pak.